Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah semua, alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi kita, jumpa lagi kita pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Semoga semua ini dapat kita syukuri dengan syukur dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Kita beribadah, kita berbuat, beramal soleh untuk bekal masa depan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita hadis Sahih Muslim, hadis yang ke 1705, Kitabul Luqatah, kitab pada menyatakan barang tercecer atau barang temuan. Sudah ketemu, dicari? Iya. Karena ini teks hadisnya panjang, langsung aja terjemahannya. Langsung terjemahannya dibaca perlahan-perlahan agar bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jika pemiliknya datang minta, berikanlah kepadanya. Laki-laki itu bertanya pula kepada beliau, bagaimana kalau menemukan kambing hilang? Jawab Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil kambing itu untukmu atau untuk saudara, atau berikan kepada orang lain, atau untuk binatang, atau untuk binatang buas. Biarkan saja. Tanyanya pula, bagaimana kalau menemukan unta hilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dengarnya, sehingga muka beliau menjadi merah. Kemudian beliau bersabda, apa belimu dengan unta itu? Bukankah dia punya sepatu, punya kan air? Biarkan saja unta itu sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Sampai sini, Guru. Ya, ganti yang lain. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Suwaid bin Qafalah radhiyallahu an, katanya, aku pernah pergi berperang bersama-sama dengan Zaid bin Suhah dan Salman bin Rabi'ah. Tengah jalan aku menemukan sebuah cambuk, lalu kuambil. Kata kedua kawanku, jangan diambil, biarkan saja. Jawabku, tidak. Tetapi aku akan mengumumkannya. Jika pemiliknya datang meminta, akan kuberikan kepadanya. Jika tidak ada yang datang meminta, akan kumanfaatkan sendiri. Aku tidak setuju dengan pendapat kedua orang kawanku itu. Setelah kami kembali dari peperangan, ditakdirkan Allah bagiku mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Lalu aku sampai ke Madinah. Di Madinah, aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Kuceritakan kepada beliau perihal aku menemukan cambuk itu serta bagaimana pendapat kedua orang kawanku. Wah beliau, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah pula menemukan pundi-pundi berisi 100 dinar emas.
Pundi-pundi itu kubawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, umumkan selama setahun, lalu kuumumkan. Tetapi tidak ada orang yang datang memintanya. Maka kubawa kembali pundi-pundi itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, umumkan selama setahun. Maka kuumumkan selama setahun. Tetapi tidak ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Kemudian kubawa kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda beliau, umumkan selama setahun, lalu umumkan lagi. Tetapi tidak ada juga orang yang memintanya. Maka bersabda beliau, catat jumlahnya, tandai bungkus dan ikatannya atau ciri-cirinya. Kalau pemiliknya datang meminta, berikan. Jika tidak ada yang datang meminta, boleh engkau pergunakan. Akhirnya emas itu kupergunakan bagi keperluanku. Allahu a'lam. Jamaah sekalian, pagi ini kita membahas tentang barang temuan. Ketika kita menemukan sesuatu barang, nah ini dalam bahasa fikihnya, luqata itu barang temuan. Artinya kita menemukan benda-benda di jalan atau di tempat-tempat tertentu, bagaimana cara petunjuk agama kita, bagaimana kita bersikap ambil atau tidak ambil barang itu. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita menemukan barang, yang pertama kita biarkan saja barang itu, sebab nanti pemiliknya pasti akan mencarinya kembali. Kalau dia melewati salah satu jalan atau lorong, kemudian dia akan menemui lorong itu kembali. Kalau barang itu masih ada dan ditemukan lagi sama orangnya punya. Biasanya begitu. Kayak kita dari rumah bawa uang sampai ke warung, tiba-tiba di warung tidak ada. Nah, kita telusuri kan jalan kita lagi. Kalau uang itu masih ada di situ, nggak ada yang ambil, kita akan temukan. Tapi kalau orang ada yang mengambilnya, kita tidak akan ketemukan. Nah ini contohnya begitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada zaman Nabi tadi diceritakan ada seseorang yang menemukan barang. Dan Nabi, kalau kamu menemukan barang tercecer, umumkanlah selama 1 tahun. Kemudian catat ciri-cirinya, bungkusnya, kalau barang dibungkus, kalau ada dompetnya, warnanya apa, dan sebagainya. Sesudah itu boleh Anda pergunakan. Tetapi jika pemiliknya datang meminta, berikan lagi kepadanya. Jadi kalau kita bertemu sesuatu, kita ambil, atau kita catat semua, lalu kita simpan, atau kita umumkan. Kalau yang datang, pemiliknya akan datang, sesuai dengan ciri-ciri tanda-tanda yang setelah kita catat, kita berikan kepadanya. Yang kedua, laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menemukan kambing? Ya, dulu banyak kambing ya. Kalau sekarang kita nyari kambing susah, nyari juga susah sekarang. Ya, di Jakarta. Kalau dulu banyak kambing. Bagaimana kalau aku menemukan kambing? Lalu jawab Nabi, ambil itu kambing, kemudian berikanlah kepada saudaramu. Atau ya, kalau enggak kamu ambil, berikan kepada saudaramu, atau biarkan saja itu kambing, atau berikan kepada binatang buas yang akan makan kambing itu. Lalu orang itu bertanya, bagaimana kalau aku menemukan onta yang hilang? Lalu Nabi agak sedikit marah. Apa pedulinya dengan onta? Sebab onta itu bisa mengurus dirinya sendiri. Onta bisa hidup tanpa dirawat oleh seseorang. Ya, biarkan aja. Nanti akan ditemukan oleh pemiliknya. Karena pemiliknya pasti akan mencarinya. Nah ini seperti itu pada saat dulu yang pernah terjadi. Kemudian hadis yang kedua, ada seorang menemukan pundi-pundi atau satu kotak yang isinya emas. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, umumkan selama 1 tahun. Jadi umumkan kalau dia menemukan benda,
ya, tapi tidak diumumkan ciri-cirinya. Ya, pokoknya ada emas dalam bentuk apa gitu, siapa yang merasa kehilangan silakan datang ke tempat kami. Jadi nanti kalau kita jelaskan semua ada pendusta ambil tuh barang. Jadi kalau memang dia barangnya hilang pasti disebutkan emasnya berapa gram dalam bentuk cincin atau bentuk apa. Nah itu jangan kita catat tapi tidak kita umumkan secara semua. Cuma kita umumkan ada barang ditemukan berupa emas begitu dan sebagainya. Setelah 1 tahun diumumkan enggak juga ada yang datang lagi orang itu. Ya Rasulullah, dulu 1 tahun yang lalu saya pernah menemukan barang ini, tapi sampai sekarang saya sudah umumkan tidak ada yang ambil. Kata Rasulullah pulang, bikin lagi pengumuman sampai setahun, sampai 3 tahun. Nah setelah 3 tahun balik lagi dia, ya Rasulullah barang ini sudah tidak ada lagi yang ambil. Bagaimana ini ya Rasulullah? Silakan kau ambil. Namun kalau nanti ada pemiliknya datang dan sesuai dengan tanda-tanda atau barang yang kau temukan, berikan lagi kepadanya. Begitulah saudara-saudara sekalian cara bagaimana ketika kita menemukan barang. Dalam pelajaran fikih saudara-saudara sekalian, barang yang ditemukan itu harus dicatat. Yang pertama tempatnya, di mana kita menemukan tempatnya. Yang kedua sampulnya atau bungkusnya. Kalau memang ada talinya, diikat talinya. Kalau memang tas warnanya apa, jenisnya barangnya apa. Yang kelima bilangannya. Kalau uang ada berapa. Kalau ada 1 juta, bentuknya 1 juta, umpamanya 500-an sama ratusan, lembaran ratusan ribu sama 50.000 atau 20.000, kita catat itu semua. Serta kalau memang ada berat, ya model ada berat timbangannya kita catat. Supaya nanti cocok betul ketika ada orang yang mengaku barangnya hilang, cocokin dengan tanda-tanda yang telah kita catat. Kalau tidak berarti dia pendusta. Kalau benar kasihkanlah barang itu. Tapi kalau buat sekarang, kalau kita menemukan itu seperti dompet, apalagi di dalamnya ada KTP, nggak ada kesulitan, ya. Tinggal kita antar saja, ya, sesuai dengan alamat KTP. Kita menemukan STNK, ya. Kalau kita nggak sempat antar, ya kita umumkan. Kalau memang kita sempat antar, lebih baik kita antar kesian orang yang sedang mencari-cari barang. Pasti dia akan berterima kasih kalau kita bisa antar barangnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa. Jadi apa susahnya kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain. Jadi ini barang yang kalau kita ketemukan tidak ada tanda-tanda atau alamat orang yang memilikinya. Kalau alamatnya ada, jelas tidak ada kesulitan. Yang tidak ada alamatnya dan tidak bisa ditanyakan lagi. Tapi kalau kita menemukan istri orang, itu ketahuan ya istrinya siapa ini. Jadi nggak perlu kita antar, telepon aja suaminya di mana gitu. Ini barang temuan. Nemu orang anak kecil, ketemu ya di jalan, sedang nangis. Nah itu perlu sekarang kita sampaikan ke aparat ya, atau kita share di WA grup. Mudah-mudahan nanti ada yang mengakui anaknya itu siapa. Dan nah itulah begitu cara-cara ketika kita menemukan suatu barang.